Ayat hari ini adalah Galatia bab 2, ayat 17-21. Mari kita baca bersama. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Mari kita berbagi firman Tuhan bersama dengan judul, Inilah Aku. Ada sebuah kejadian yang nyaris menyenangkan pada hari Kamis yang lalu. Seharusnya bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan. Tetapi, ternyata hanya nyaris. Saya turun ke ruang sarang untuk makan siang bersama tim penginjilan. Dan saat sedang mengambil makanan, saya menerima sambutan yang luar biasa. Para diaken wanita yang melayani makanan tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arah saya. Jelas sekali pandangan mereka tertuju pada saya. Mereka berseru, "Pendeta tampan datang." Karena ini bukan kata-kata yang sering saya dengar, saya sempat termenung sejenak. Setidaknya selama 20 tahun, saya belum pernah mendengarnya satu kali pun. Saya menyadari dalam sekejap bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya menerima ungkapan yang begitu bersemangat dan terang-terangan. Setelah mendengar kata-kata ini, saya merasa sangat bingung selama sekitar 2 detik. Selama 2 detik itu, saya berpikir, kata tampan sepertinya pernah saya dengar beberapa kali saat masih lajang atau saat menjadi kakak gereja. Sebelum saya menjadi seperti sekarang karena kesibukan pelayanan. Dan kata pendeta adalah panggilan saya akhir-akhir ini. Jadi, apakah kedua kata ini pernah digabungkan dalam satu kalimat dan ditujukan kepada saya? Bukankah ini pertama kalinya dalam hidup saya? Saat saya sedang berpikir demikian, saya pun sadar. Saya berpikir bahwa kata-kata itu mungkin tidak ditujukan kepada saya. Jadi saya menoleh ke belakang. Di sana ada para pendeta muda yang tampan. Itu adalah sebuah kesalahpahaman, dan untuk sesaat saya nyaris merasa senang. Sebenarnya, hal-hal seperti ini, orientasi pada penampilan luar seharusnya tidak sering terjadi di dalam gereja. Namun, saat merenungkan firman hari ini, saya teringat kejadian pada hari Kamis itu. Dan saya memberikan judul khotbah hari ini, Inilah Aku. Siapakah kita ini? Hal itu dapat dijelaskan melalui peristiwa yang saya alami pada hari Kamis, yang nyaris menyenangkan namun meninggalkan sedikit rasa pahit. Dalam kejadian hari Kamis itu, kita hanya perlu mengganti kata tampan dengan kata kudus atau benar. Dan jika bukan pendeta muda yang berdiri di belakang saya, melainkan Tuhan kita Yesus, kalimat ini menjadi sempurna. Sama seperti saya yang tidak tampan ini, nyaris menerima pujian sebagai orang tampan, karena ada seseorang yang benar-benar tampan di belakang saya. Demikian pula orang yang tidak benar dapat disebut orang benar, karena Tuhan kita berdiri di belakang kita. Siapakah kita ini? Inilah kita. Karena Tuhan kita yang benar berdiri di belakang kita yang tidak benar, kita selalu terlihat benar di mata Allah. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang kita, Dia mengatakan, "Engkau benar." Inilah identitas kita. Saya tidak kudus, tetapi saya dapat diakui sebagai orang kudus. Saya tidak benar, tetapi saya dapat menerima penilaian Allah yang mengatakan, "Engkau benar." Semua ini karena Dia yang ada di belakang saya, karena Dia yang bersama kita. Ketika Tuhan kita Yesus bersama kita, Allah selalu dengan rela memandang dan menilai kita sebagai orang benar. Kita adalah orang-orang seperti ini. Namun, banyak orang yang bingung pada bagian ini. Mereka ragu bagaimana saya bisa dianggap benar, padahal saya tidak benar. Dan mereka juga mendorong diri sendiri dengan berkata, "Saya harus menjadi benar." Sikap ini terlihat baik secara manusiawi. Karena itu adalah sikap yang berusaha menjadi benar dengan kekuatan sendiri. Dengan kata lain, berusaha untuk tidak berbuat dosa. Tetapi, apakah Alkitab juga menilai sikap ini sebagai sesuatu yang baik? Sebenarnya, pandangan Alkitab sedikit berbeda. Alkitab tidak selalu menilai sikap ini sebagai hal yang baik. Alkitab justru kadang-kadang menilai sikap ini tidak hanya bodoh, tetapi bahkan salah dan tidak benar. Mengapa? Karena pemikiran seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Seolah-olah manusia dapat menjadi benar dengan usahanya sendiri, atau seolah-olah manusia dituntut untuk menjadi benar dengan kekuatannya sendiri. Berusaha untuk tidak berbuat dosa adalah hal yang baik, tetapi berpikir bahwa saya bisa menjadi benar melalui usaha ini adalah pemikiran yang salah. Saudara-saudari yang terkasih, ada sesuatu yang harus kita ingat, yaitu kita tidak dapat menjadi benar dengan usaha kita sendiri. Harus saya katakan dengan tegas, itu sama sekali tidak akan terjadi. Inilah prinsip paling dasar yang dikatakan Alkitab. Namun, ini juga tidak membuat kita putus asa, karena ada jalan bagi kita untuk diakui sebagai orang benar. Satu-satunya cara agar kita dapat dianggap benar adalah saat Tuhan kita Yesus berdiri bersama kita, di belakang kita. Tidak ada jalan lain selain ini. Sama seperti seruan pendeta pendatang muncul, karena melihat pendeta muda di belakang saya. Allah kita akan melihat Tuhan kita Yesus yang ada di belakang kita. Dan melihat kebenaran Yesus itu, dia akan menyatakan, engkau benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang seperti ini. Bukan menjadi benar, melainkan diakui sebagai orang benar. Itulah identitas kita. Nas hari ini adalah tentang hal ini. Masalah di dalam jemaat Galatia adalah legalisme. Seperti yang telah saya jelaskan secara singkat pada ibadah subuh yang lalu, orang-orang yang menganut legalisme dalam surat Galatia bukanlah sekadar orang Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah bertobat menjadi Kristen, yaitu orang-orang Yahudi yang berada di dalam komunitas Kristen. Meskipun mereka telah menerima Injil dan bertobat menjadi Kristen, mereka adalah orang-orang yang tetap hidup dengan memelihara tradisi Yahudi. Jadi mereka mungkin hidup seperti biasa dengan beribadah yang berpusat pada bait suci dan menaati setiap hukum Taurat. Namun, masalah mereka dimulai dari sini. Karena mereka hidup seperti itu, mereka bersikeras dan menyatakan bahwa orang-orang bertobat dari bangsa lain, yaitu orang-orang Kristen dari bangsa lain, juga harus hidup seperti itu. Melalui penginjilan kepada bangsa-bangsa lain, banyak orang dari bangsa lain masuk ke dalam gereja. Mereka tidak hanya menaati hukum Taurat sendiri, tetapi juga memaksakan hukum Taurat kepada orang-orang dari bangsa lain yang masuk ke dalam jemaat. Sekilas, pemikiran ini tampak masuk akal. Meskipun kita diselamatkan oleh anugerah karena percaya kepada Yesus, bukankah jika kita menaati hukum Taurat dengan baik, kita bisa menjadi orang beriman yang lebih baik? Lagi pula, hukum Taurat juga ada di dalam Alkitab. Sepintas, kita bisa berpikir seperti itu. Argumen ini juga sering mereka kaitkan dengan masalah dosa yang masih terjadi di dalam jemaat. Mereka berpendapat, karena orang-orang ini tidak menekankan hukum Taurat, mereka jadi mudah berbuat dosa. Orang beriman juga bisa berbuat dosa. Namun, ketika orang beriman berbuat dosa seperti ini, para penganut legalisme seringkali mengecam, itu karena mereka hanya mengandalkan anugerah tanpa menaati hukum Taurat. Akan tetapi, masalah perbuatan dosa ini tidak bisa serta-merta dihubungkan dengan keselamatan oleh anugerah. Dan tidak ada alasan untuk melihatnya sebagai akibat dari tidak ditekankannya hukum Taurat. Jika hukum Taurat ditekankan, apakah orang-orang ini tidak berbuat dosa atau berbuat dosa lebih sedikit? Sama sekali tidak. Betapa mudahnya bangsa Israel mengabaikan hukum Taurat yang paling dasar untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala. Hukum untuk memelihara hari-hari raya pun baru sekali ditaati dengan benar pada zaman Raja Yosia setelah ratusan tahun berlalu. Juga, jika orang-orang menaati dan mengikuti hukum Taurat dengan ketat, apakah mereka menjadi benar? Tidak. Fungsi hukum Taurat bukanlah untuk membuat orang berdosa menjadi benar. Alkitab mengatakan bahwa orang tidak menjadi benar melalui hukum Taurat. Alkitab mengatakan bahwa melalui hukum Taurat, orang hanya menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Mari kita baca Roma pasal 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Amin. Apa fungsi hukum Taurat? Melalui hukum Taurat, kita tidak menjadi benar. Kita hanya menyadari dosa. Injil menolak rasa aman palsu yang diperoleh dengan menaati hukum Taurat. Sebaliknya, Injil berbicara tentang keselamatan sejati, pemulihan sejati yang datang dari anugerah Allah yang sepenuhnya. Dan Injil dengan tegas mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi karena saya. Injil mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi karena Dia yang berdiri di belakang saya. Itulah sebabnya kita menyebutnya kasih karunia. Kasih karunia inilah yang menjadi identitas kita.
Argumen para legalis di Galatia bahwa orang yang telah diselamatkan harus menaati hukum Taurat dijawab oleh Paulus dalam konteks ini. Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 18 dan 19. Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Amin. Memaksakan hukum Taurat kepada mereka yang telah diselamatkan sama seperti membangun kembali apa yang telah dirobohkan. Sama seperti setelah melewati masa kanak-kanak dan bertumbuh dewasa, lalu kembali melakukan tindakan anak-anak. Fenomena ini kita sebut sebagai regresi. Ketika adiknya lahir, seorang anak bisa takut kehilangan kasih sayang ibu. Jadi ia kembali melakukan tindakan yang dilakukan oleh adiknya yang masih kecil, seperti mengompol, merangkak padahal sudah bisa berjalan, dan mengoceh padahal sudah bisa berbicara. Pemaksaan untuk menaati hukum Taurat, dalam arti tertentu, adalah tindakan memaksakan regresi rohani seperti ini. Seseorang sudah menjadi pribadi dengan status yang lebih tinggi, namun dipaksa untuk kembali ke cara hidup yang lama. Ini jelas merupakan kesalahan. Paulus dengan tegas menyatakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini berarti ia telah menjadi pribadi yang statusnya tidak ada lagi hubungannya dengan hukum Taurat. Ini berarti kita tidak lagi dinilai berdasarkan hukum Taurat. Kita tidak menjadi benar karena menaatinya, atau menjadi tidak benar karena melanggarnya. Status kita telah berubah. Itulah mengapa analogi pendeta tampan tadi penting. Ini berarti bahwa meskipun saya tidak benar, saya telah menjadi orang yang diakui sebagai orang benar oleh karena kebenaran Dia yang ada di belakang saya. Bukan kebenaran saya, melainkan kebenaran Tuhan kita Yesus yang membuat saya benar. Di sini, kita semua telah menjadi orang-orang seperti ini. Dengan kebenaran Tuhan kita telah menjadi orang yang selalu diakui sebagai orang benar. Paulus menjelaskan identitas kita ini dengan lebih tepat sebagai berikut. Mari kita baca bersama ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jika kita harus memilih satu kata yang penting dalam ayat ini, kata itu adalah dengan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita telah disalibkan dengan Kristus. Jadi, kita telah mati dengan Kristus, dan kita hidup dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hanya Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita bersama dengan Kristus. Karena kita bersama dengan Kristus, Allah tidak menilai kita dengan melihat diri kita. Allah melihat Yesus Kristus yang ada di dalam kita, yang hidup di dalam kita. Dan Dia menilai kita berdasarkan Kristus. Itulah sebabnya Dia mengatakan, engkau benar. Siapakah kita ini? Kita adalah orang yang diakui sebagai orang benar, karena Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Lalu, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani sebagai orang yang diakui benar ini? Paruh kedua ayat 20 mengatakan demikian. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Orang-orang berkata, kita harus hidup dengan menaati hukum Taurat. Tetapi Alkitab berkata, kita harus hidup dalam iman. Hidup dengan menaati hukum Taurat hanyalah hidup dengan mempercayai diri sendiri dan mengandalkan perbuatan sendiri. Tetapi hidup dalam iman adalah hidup dengan mempercayai Anak Allah dan mengandalkan Anak Allah. Lalu, siapakah Anak Allah itu? Pertama, Anak Allah itu adalah Dia yang mengasihi saya. Kita sedang menerima kasih dari Anak Allah itu. Dan bagaimana Tuhan kita menyatakan kasih-Nya kepada kita? Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan menyerahkan dirinya untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pribadi Tuhan kita Yesus yang ada di belakang kita. Inilah pribadinya yang Allah lihat ketika Dia menyebut kita benar. Bukan karena kita benar, bukan juga karena kita menaati hukum Taurat dengan baik. Ketika Allah melihat kita, siapakah yang Dia lihat? Dia melihat Dia yang ada di dalam kita. Dia melihat anaknya sendiri yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dan Dia menyatakan kita benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang seperti ini. Kita adalah orang-orang yang telah disalibkan bersama Kristus, dan kita telah menjadi pribadi di mana Kristus hidup di dalam kita. Sekarang, pagam mo bangkiti?
Dinas kita seperti diamanan Kristus. Mengapa? Karena Kristus hidup di dalam kita. Allah melihat Kristus di dalam kita. Dia tidak melihat apakah kita menaati hukum Taurat atau tidak, melainkan dia melihat Kristus di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam saya. Tidak ada ungkapan yang lebih baik dalam menyatakan identitas kita selain ini. Identitas kita sebagai orang Kristen tidak didasarkan pada ketaatan kita pada hukum Taurat, pada kehadiran kita di gereja pada hari Minggu, atau pada kebiasaan kita membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Perbuatan-perbuatan ini penting, tetapi bukan itu yang menentukan identitas kita. Apakah kita benar-benar telah menyalibkan diri kita yang lama, hasrat kita bersama Kristus? Apakah segala sesuatu yang kita anggap aku hidup benar-benar kita sangkal dan kita mengakui bahwa hanya Kristus yang hidup di dalam diri kita? Inilah identitas kita yang sebenarnya. Di dalam kita ada Kristus. Oleh karena itu, kita adalah umat Kristus, yaitu umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Kita juga akan hidup dalam daging dan harus hidup dalam daging. Selama hidup dalam daging itu, kita akan hidup sambil merenungkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita akan hidup sambil mengingat pengorbanannya yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Jika kita merenungkan dan mengingat kasih dan pengorbanan Kristus, kita juga harus hidup dengan menunjukkan dan mempraktikkan kasih itu. Mengapa? Karena Kristus hidup di dalam kita. Oleh karena itu, kita harus dibedakan dari orang-orang yang hanya menekankan hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama kita juga harus dibedakan dari orang-orang yang hidup tanpa kasih. Sama seperti penyalahgunaan hukum Taurat di masa lalu dapat menyingkirkan kasih, hari ini kita juga melihat banyak hal jahat lainnya yang menggantikan tempat kasih. Kebencian dan konflik, diskriminasi dan persaingan yang merusak, penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai bentuk kekerasan. Hal-hal seperti ini menempati tempat yang seharusnya diisi oleh kasih. Orang-orang yang dapat menyembuhkan dan memulihkan dunia ini hanyalah kita. Orang-orang yang di dalamnya Kristus hidup. Orang-orang yang telah mengalami kasih dan pengorbanan anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Orang-orang yang memiliki identitas ini. Di zaman yang sering membuat kita bingung ini. Di zaman yang penuh dengan paksaan dan obsesi seperti, bukankah kita harus melakukan sesuatu? Bukankah kita harus menaati sesuatu dengan ketat? Hal yang pertama harus kita periksa adalah, apakah Kristus hidup di dalam diri saya? Dan apakah saya hidup selaras dengan Dia yang tinggal di dalam saya? Jejak apa yang tertinggal di tempat yang kita lalui? Apakah jejak kasih? Ataukah jejak kebencian dan pertengkaran, keluh kesah dan luka? Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang yang di dalamnya Kristus hidup. Orang yang hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dan orang yang menyampaikan serta membagikan kasih itu. Kita adalah orang-orang seperti ini. Jika Allah melihat Kristus di dalam diri saya, kita juga harus melihat Kristus di dalam saudara-saudari seiman kita. Bagaimana dengan anak-anak kita, tetangga, rekan kerja, suami atau istri kita? Apakah kita melihat Kristus di dalam mereka? Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda hidup dengan melihat Kristus. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana kasih menjadi identitas dan alasan hidup serta pelayanan Anda, sehingga Anda dapat menyampaikan dan membagikan kasih Kristus. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa dalam keheningan. Renungkanlah firman yang telah kita dengar. Tanyakan pada diri kita, apa yang sedang menggoyahkan identitas kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah hidup selaras dengan identitas itu? Mari kita berdoa agar kita dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sebuah hidup yang senantiasa membagikan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pagi ini, kami merenungkan kembali firman ini. Ampuni kami jika kami masih berusaha dengan sia-sia untuk menghidupkan kembali apa yang sudah disalibkan. Ampuni kami jika kami mengisi tempat kasih-Mu yang luar biasa itu dengan berbagai hal lain. Kristus yang ada di dalam kami, iman kepada anak Allah, semoga identitas ini tidak goyah, dan kami dapat menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang setia, sesuai dengan identitas ini. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.